Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Tizul Haida, NIM 120160007. Saya dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Alamat asal saya dari Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan untuk menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melalui Zoom meeting, yaitu sudah sebanyak 8 kali pertemuan beserta UTS kali ini. Alasan saya untuk mengikuti pembelajaran ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya tentang semua materi yang terdapat di dalam RPS tersebut. Dan setelah saya membaca RPS yang telah diberikan oleh Bapak, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi harus mampu untuk memahami dan menjelaskan semua materi yang terdapat di dalam RPS tersebut agar apa yang kita inginkan dapat tercapai. Selama perkuliahan berlangsung, saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin, yaitu membuat video record dari setiap materi yang telah disampaikan di dalam Zoom meeting. Video pertama yang saya buat yaitu berisi tentang konsep manajemen dan pemasaran Islam, di mana pasar itu adalah tempat melakukan transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli. Pasar bukan hanya tempat yang biasa kita datangi, yang di lingkungannya adalah orang-orang yang berdagang, tetapi pasar juga bisa terdapat di dalam rumah. Maksudnya di sini bahwa segala bentuk kegiatan transaksi jual-beli harus sesuai dengan syariat ajaran agama Islam dan tidak mengandung unsur riba, serta tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Kemudian, konsep pemasaran sendiri berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mencari tahu dengan mengidentifikasi apa yang sebenarnya konsumen butuhkan. Kemudian, materi yang saya buat untuk video yang kedua yaitu tentang maqasid syariah. Kata maqasid sendiri merupakan bentuk jamak dari maksud yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Terdapat beragam pendapat mengenai definisi maqasid syariah ini, yaitu di dalam jurnal Maqasid Syariah, kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer tulisan Musolli. Ibnu Ansur mendefinisikan maqasid syariah ini sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syar'i dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci ataupun global. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu tentang peran pemasaran di dalam Islam. Ada beberapa peranan pemasaran di dalam Islam, yaitu yang pertama, sektor bisnis. Pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sektor non-profit. Pemasaran digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Kemudian yang ketiga yaitu sektor internasional. Pemasaran digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran global. Kemudian yang keempat yaitu tentang pengembangan strategi rencana pemasaran di dalam Islam.
Rencana pemasaran merupakan ide awal di dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis di dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Beberapa cara untuk mengembangkan strategi pemasaran di dalam Islam, yaitu yang pertama, dengan membangun brand yang kuat. Kemudian yang kedua, yaitu membuat logo yang menarik. Yang ketiga, menulis konten sebagai strategi marketing. Yang keempat, dengan melakukan riset pasar. Yang kelima, memanfaatkan media sosial yang ada. Yang enam, evaluasi bisnis Anda. Kemudian yang kelima, yaitu mengenai tentang tabayun di dalam lingkungan bisnis Islam. Tabayun di sini adalah menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan cek dan recheck, memverifikasi dan mencari kebenaran dari suatu informasi. Tabayun di dalam pemasaran harus diadakan agar segala bentuk lika-liku di dalam dunia transaksi jual beli ini dan pemasaran menjadi tertata dengan baik dan lancar, serta tetap berpedoman dengan cara pemasaran menurut agama Islam. Kemudian materi yang keenam yaitu mengenai riset pemasaran di dalam Islam. Riset pemasaran di dalam Islam ini merupakan proses atau serangkaian proses yang menghubungkan produsen, pelanggan, dan pengguna akhir dengan pemasaran melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, serta mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Kemudian, materi yang ketujuh yaitu tentang pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan di dalam Islam. Nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa di dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Dan loyalitas pelanggan yaitu upaya memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan menjadi puas. Pentingnya untuk membangun loyalitas pelanggan ini merupakan faktor penting di dalam mempertahankan persaingan, dan juga kita harus mengetahui pendekatan konsep Islamic marketing yang terdapat 3 konsep, yaitu mass marketing, direct market, dan yang terakhir yaitu komunikasi pemasaran. Dan juga konsep yang diterapkan juga harus berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola tersebut, sehingga peningkatan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing lainnya. Selama perkuliahan berlangsung ini, saya sudah menjawab beberapa soal. Yang pertama, yaitu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan harga yang adil. Yang kedua, menjelaskan tentang strategi yang akan digunakan untuk memperoleh pangsa pasar yang besar. Yang ketiga, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan globalisasi informasi dan komunikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.
Isi kandungan ayat ini yaitu Allah menegaskan bahwasanya tidak menyepelekan aktivitas duniawi yang kita jalani. Seperti yang dikatakannya, yaitu apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Artinya, setelah sholat dilaksanakan, kita bisa kembali bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunya sholat tiba, hentikan aktivitas duniawi dan berikan atensi penuh untuk menunaikan ibadah. Ayat ini menyuruh umat manusia untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki. Sebab Allah mengetahui semua tindak tanduk umatnya, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Di dunia ini ada banyak pekerjaan yang halal, mulai dari berdagang, bercocok tanam, beternak, mengajar, dan masih banyak lainnya. Kaitan surah ini dengan pemasaran adalah saat kita sedang melakukan jual beli, kita dilarang untuk melakukan kecurangan. Kita diharuskan untuk melakukan jual beli ini, yang mana harus sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan sikap yang jujur dan amanah, agar kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, saya akan membacakan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan kulangit atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu untuk berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Isi kandungan dari ayat ini yaitu mengajarkan kita bahwa sikap saling tolong-menolong ini merupakan pondasi di dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena tolong-menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat kepada orang lain, yakni saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Kaitan surah ini dengan pemasaran, yaitu di saat kita melakukan pemasaran, kita tidak boleh melanggar yang telah Islam ajarkan kepada kita.
kita harus melakukan pemasaran dengan memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik dalam memberikan produk dan layanan yang halal, sehat, murni, dan sah dengan persetujuan, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Dan konsep pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah di dalam Islam. Di samping itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk. Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas bagi pembelinya. Pasalnya di sini berpotensi terjadi penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengharamkan jual beli barang yang tidak jelas produknya. Produk di dalam perspektif syariah harus memenuhi standarisasi mutu dan keberadaan barang. Adapun surah yang berkaitan dengan konsep pemasaran ini yaitu terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dari ayat ini yaitu larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil, kecuali di dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan ada pernyataan yang menyebutkan bahwa Islam merupakan jiwa di dalam bisnis dan pemasaran. Dari pernyataan ini saya setuju, karena pemasaran merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan di dalam Islam, dengan syarat segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran ini merupakan proses sosial dan material di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Terdapat 4 karakteristik syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu teetis, etis, realistis, dan humanistis. Sehingga pemasaran dan bisnis selalu terkait dengan ketentuan Islam syariah. Dan saya akan membacakan surah yang berkaitan dengan pemasaran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidani ila ajalin musamma faqtubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub walyumlil ladzina 'alaihil haqqu walyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدان من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Shadaqallahul azim. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Hubungannya dengan pemasaran yaitu di saat kita melakukan promosi atau penyampaian sebuah produk yang kita ciptakan, maka beritahulah harga yang sebenarnya tanpa ada tambahan yang tinggi agar kita bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak, karena di dalam surah ini ditegaskan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang terjadi selama melakukan muamalah. Kemudian Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahu. Isi kandungannya adalah menegaskan dugaan yang tidak berdasar, yaitu dosa. Dugaan ini menjadi dosa karena biasanya merupakan pemikiran buruk yang tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus di dalam dosa. Hubungannya dengan pemasaran adalah ketika sebuah perusahaan memasarkan suatu produk yang berkualitas dengan harga yang murah, lalu kita menduga bahwa produk tersebut adalah produk lama yang tidak laku. Hal tersebut adalah perbuatan dosa, karena dugaan tersebut menjadi dosa disebabkan oleh pemikiran buruk yang tanpa dasar. Kemudian makosid syariah, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pedoman dasar bagi marketer dan juga sebagai tolak ukur di dalam mempertimbangkan efeknya bagi konsumen.
sehingga tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan secara bersama dapat terwujud dalam menawarkan dan memasarkan produk kepada konsumen. Seorang marketer perlu mempertimbangkan secara jujur dan penuh tanggung jawab bahwa produk tersebut tidak mengintervensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menjadi masalah dasar manusia. Dan adapun surah yang menjelaskan tentang tijarah, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa ayat 29, At-Taubah ayat 24, An-Nur ayat 37, Fatir ayat 29, As-Saff ayat 10, Al-Jum'ah ayat 11. Baiklah, saya akan membacakan salah satu dari surah tersebut, yaitu pada Quran surah Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dari ayat ini yaitu diterangkan bahwanya Allah adalah pencipta langit dan bumi, pencipta para malaikat-malaikat, pencipta semesta alam, yang semuanya itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan kebesarannya. Kemudian yang saya ketahui tentang riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok ataupun modal. Adapun jenis-jenis riba yaitu yang pertama, riba fadli. Riba fadli ini merupakan pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua yaitu riba kordi. Riba kordi ini adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang, tanpa tahu untuk apa kelebihan hutang tersebut digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini yaitu mengambil keuntungan dari proses pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang sejenis maupun berbeda yang disebabkan karena adanya keterlambatan di dalam masalah pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu talaki rukban. Talaki rukban ini adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga yaitu ba'i najasi. Ba'i najasi ini merupakan permintaan yang terjadi apabila produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Kemudian yang keempat yaitu tadlis. Tadlis ini adalah suatu kondisi di mana satu pihak tak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jual beli gohar ialah semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan pertaruhan atau perjudian. Yang kelima, ihtikar. Ihtikar ialah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Kemudian peran pemasaran di dalam Islam bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan, bahkan dapat merubah suatu value kepada para stakeholder, sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya, sehingga bisnis yang sustainable.
Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran di dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat atau kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan tersebut dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksana melalui prinsip abadi mudharabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Dengan mempraktikkan prinsip mudharabah ini dan mengkombinasikan berbagai unit produksi, proyek industri, perdagangan, dan pertanian, kerangka perencanaan dapat diterapkan atas dasar prinsip tersebut. Dan suatu perusahaan juga penting untuk melakukan tabayun. Karena dengan perusahaan melakukan tabayun atau meneliti, maka perusahaan tersebut akan tahu bagaimana kondisi lingkungan bisnis yang akan dijalankannya. Kemudian, saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam malasta mu'mina tabtaguna 'aradul hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul 'adzim. Isi kandungan dari ayat ini yaitu apabila kamu pergi atau berperang di jalan Allah, maka telitilah atau carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda di kehidupan di dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang lebih banyak. Dan riset pemasaran Islam ini sangatlah penting untuk kita pelajari, karena riset pemasaran dalam Islam adalah sebuah penyelidikan yang terorganisasi untuk dijadikan sebuah masalah yang lebih spesifik dengan tujuan untuk mencari jawaban atau solusi terhadap masalah tersebut, yang mana harus dilakukan dengan sifat yang jujur atau tidak dusta, dan juga tidak merugikan pihak-pihak lain agar bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Maka dari itu, riset pemasaran dalam Islam sangatlah penting untuk dipelajari. Dan kita juga penting untuk mengetahui cara membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Merupakan faktor penting dalam konsep pemasaran dalam Islam. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat menjalankan bisnis adalah kita harus menaikkan mutu produk agar tidak kalah dengan para pesaing. Dan juga kita harus menggunakan syariat Islam agar produk kita terjamin kehalalannya. Setelah semua yang dilakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan apa yang harus kita perbaiki dari bisnis kita tersebut, sehingga kita akan lebih teliti dan terus meningkatkan kualitas produk atau jasa. Dan cara mengetahui peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti, yaitu dengan sikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Dengan kita menerapkan teori ini untuk menjalankan bisnis, ialah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis yang berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen. Dan
Konsep ini juga yang diterapkan harus berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing lainnya. Adapun surah yang berhubungan dengan materi tersebut yaitu terdapat pada Quran surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Isi kandungan dari ayat ini yaitu menjelaskan sikap dan penerimaan kaum Ansor terhadap Muhajirin dengan cinta dan persaudaraan sejati. Dan orang-orang Ansor, para penolong yang telah menempati kota Madinah jauh sebelum Rasulullah hijrah ke kota ini. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah sikap teladan dari kaum Ansor seperti menerima dengan lapang dada dan mengutamakan orang lain dapat menjadi pedoman atau panutan kita dalam pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Baiklah, sekian penjelasan dari soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri video kali ini, yaitu saya akan membacakan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.